Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak Dalang nih. Alhamdulillah sehat, masih hidup, ya Iya. kan? Bersyukur atas segala nikmat dan atas segala situasi dan kondisi yang kita hadapi. Harus Pak Dalang. Setelah berapa bulan ya kita nggak ada di tempat ini? Sekitar 10 bulan. 10 bulan ya Pak 10 Dalang bulan. ya. Bisa jadi ya 1 tahun lah. Iya. Ya bukan berarti kita off Pak Dalang ya. Enggak. Pasti kita akan melanjutkan lagi. Buktinya kan sekarang ini kita jumpa Dari lagi. kemarin itu masih disibukkan dengan dunia nyata. Mm-mm. Sehingga dunia mayanya terbengkalai. Oke. Nah, sekarang ini kita mau melanjutkan kisah Nabi Pak Dalang ya, tetap Iya. ya. Ya seperti yang kemarin-kemarin lah. Ya. Tetap melanjutkan kisah para nabi, kisah para utusan. Mungkin untuk season kali ini dan seterusnya, setelah kita jeda beberapa bulan itu, kita menambahkan materi-materi yang sempat kita bicarakan beberapa waktu yang lalu ya kan. Terkait masalah ya kisah juga, dalam kategori kisah, hanya saja tambahannya itu bukan cuma sekedar nabi dan utusan, melainkan barangkali ulama ini dan ulama itu. Iya. Bisa juga kita ke ini nanti merambah ke burdah ataupun maulid berjanji itu ya. Ya, semoga diberi kelancaran Pak Dalang ya. Amin. Amin. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh. Dari Nabi Adam sudah, Nabi Syith sudah, Nabi Idris sudah juga, kemudian Nabi Nuh sekarang. Nabi Nuh. Nabi Nuh ini apa keturunan Nabi Idris Pak Dalang? Nabi Nuh ini adalah keturunan dari Nuh bin Lamak, Iya. bin Mutawaslih, kemudian bin Ukhnuh, kemudian bin Mihlail, bin Kinan, bin Yanis, dan bin Syith. Yang terakhir adalah bin Adam alaihimussalam. Berarti bukan Nabi Idris ya, Nabi Syith ya? Bukan. Iya. Kok Nabi Syith? Ya kan keturunan Iya. dari Nabi Syith. Nabi Idris juga keturunan dari Nabi Syith. Oh iya. Tapi beda bapak. Iyalah Pak Dalang. Iya. Oh iya. Lanjutlah. Nah kemudian Nabi Nuh ini menjadi nabi di usia berapa ya Pak Dalang ya? Nabi Nuh ini menjadi nabi atau diangkat menjadi nabi di usia 50 tahun. 50 tahun baru diangkat jadi nabi. Cuman begini, jangan kita analogkan atau jangan kita sangkakan bahwa 50 tahun di zaman sekarang sama seperti 50 tahun di zaman dahulu sama seperti 50 tahun di zaman sekarang. Sebab beda. Ya jelas beda, karena kalau 50 tahunnya zaman sekarang itu kayaknya sudah berpenyakitan, udah mau ini lemah, udah tua. Ibarat kata begini, mana mungkin lah orang menjadi polisi di saat umur, atau baru diangkat menjadi polisi di saat umur 50 tahun. Fungsinya polisi itu kan untuk, anggaplah bahasa kasarnya itu untuk berperang kan. Lah polisi baru diangkat di umur 50 tahun. Lah umur 50 tahun mau perang sama siapa kan? Sama seperti Nabi. Kalau Nabi 50 tahunnya Nabi Nuh ini disamakan seperti 50 tahunnya zaman sekarang. Jelas Nabi Nuh itu adalah orang yang sudah lemah, sudah tua. Dakwah dikit sakit. Bisa jadi kan seperti itu kan? Tapi kan tidak demikian. Terbukti umurnya orang zaman dahulu
jelas lebih lama atau lebih panjang dibandingkan umurnya orang di zaman sekarang. Iya. Kalau umurnya zaman sekarang antara 70 tahun sampai 75, yang lebih dari 80 tahun itu kan sedikit. Kebalikannya zaman dahulu, kalau zaman dahulu sedikit sekali orang umur 80 tahun itu meninggal, rata-rata pasti di atasnya itu. Bahkan ada yang ratusan, 200, 500, bahkan yang 1000 kan gitu kan. Lah Nabi Nuh ini berarti umur 50 itu kan masih remaja ya? Masih remaja. 50-nya beliau sama seperti 17-nya kita. Oh iya. Nah, masa dakwahnya beliau itu berapa tahun Mbak Dalang? Masa dakwahnya beliau selama 950 tahun. Kelihatan kalau masih remaja. Iya. Iya kan, 50 tambah 950? 1000. 1000 berarti. Ya berarti umurnya apa? Bukan umur sih. Masa loh, waktu. Ya umur juga bisa. Waktu dimulainya beliau diangkat menjadi nabi sampai waktu dakwah terakhir beliau itu sepanjang 1000 tahun. 950 50 tahun. Iya kan? Pun. Jadi panjang sekali umur beliau. Iya 1000 kan Dalang. Zaman sekarang mana ada yang 1000 kan? Terus nah kaum Nabi Nuh itu dari bangsa mana Pak Dalang ya? Kaumnya Nabi Nuh itu bangsanya bangsa siapa ya? Asal mulanya dulu gimana asal mulanya? Kaum Nabi Nuh. Asalnya begini saja wis. Kalau kita berbicara negaranya di zaman sekarang itu di negara mana, katakanlah apakah Israel, apakah di Yaman dan lain sebagainya. Ini saya belum sempat cek di referensi yang lain. Tapi yang jelas begini. Imam Ibn Abbas itu pernah bercerita begini, bahwa Nabi Adam memiliki wasiat supaya keturunan Nabi Syith jangan pernah menikah dengan keturunan Sayyidina Qabil. Barangkali begini, Sayyidina Adam itu atau Nabi Adam itu memiliki wasiat yang demikian. Barangkali beliau sudah memiliki firasat, sudah ada firasat bahwa anak keturunan Nabi Syith seumpama menikah dengan keturunan Sayyidina Qabil, maka nanti akan menjadi orang-orang yang gemar menyebarkan kekacauan atau kerusakan di muka bumi. Makanya Nabi Adam itu memiliki wasiat larangan pernikahan antara kelompok Nabi Syith dan kelompoknya Sayyidina Qabil. Pun ya. Kemudian menurut Imam Ibn Abbas, setelah wasiat ini tercatat, maksudnya setelah wasiat ini dilontarkan oleh Nabi Adam, maka di kemudian hari ada 100 orang keturunan Sayyidina Qabil, Sayyidina Syith yang wajahnya itu rupawan, yang wajahnya ganteng-ganteng, memiliki rasa penasaran. Penasaran mereka itu begini. Jadi katakanlah mereka itu berkata, sampai detik ini sepupu kita dari garisnya paman Qabil itu apa kabarnya? Bagaimana kabarnya? Penasaran mereka demikian, katakanlah demikian. Maka seluruh 100 orang ini, kelompok 100 orang ini bersepakat untuk menjenguk sepupu mereka yang keturunan Sayyidina Qabil ini tempat tinggalnya atau permukimannya terletak di lereng gunung atau di tempat dataran yang rendah. Kalau kaum Nabi Syith? Untuk kaumnya Nabi Syith, bukan kaumnya tapi anak keturunannya kan.
Kalau untuk anak keturunannya Nabi Syith ini tempat mukimnya adalah di pegunungan, di puncak gunung. Iya. Makanya masuk akal kalau semisal keturunan Nabi Syith memiliki rasa penasaran atau tidak mengetahui bagaimana kabarnya anak keturunan Sayyidina Qabil. Iya. Singkat cerita, berangkatlah 100 orang ini. Dan setelah nyampe ke tempat permukiman Sayyidina Qabil, ternyata 100 orang ini kecantol semua. Nggak pulang lagi. Artinya betul, artinya nggak pulang lagi ke tempat permukiman asalnya. Iya. Sehingga karena kelompok pertama tidak kunjung kembali, tidak kunjung pulang, maka dari keturunan Sayyidina Syith sebanyak 100 orang juga menyusul 100 orang yang pertama, menyusul kloter pertama. Karena apa? Karena kloter yang kedua ini juga memiliki rasa penasaran. Penasarannya itu beda dengan kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama kan penasarannya kan untuk mengetahui kabar. Kalau kelompok yang kedua atau kloter yang kedua penasarannya itu apa yang telah terjadi dengan kloter pertama sehingga pulang-pulang. Iya betul. Iya. Kayak Bang Toyib lah. 3 tahun gak pulang-pulang ya. Maka setelah 100 orang yang kedua atau kelompok yang kedua ini nyampe ke permukimannya Sayyidina Qabil, ternyata 100 orang yang kedua juga tidak mau pulang. Artinya sudah kecantol dengan orang-orang yang ada di sana. Karena memang keturunan Sayyidina Qabil itu yang perempuan adalah keturunan yang cantik, memiliki face yang beautiful lah, yang anggun juga kan. Dengan demikian, karena mereka itu sudah sama-sama kecantol, perasaannya itu sudah terikat dengan sepupu mereka sendiri, maka terjadilah sebuah tanakuh atau pernikahan. Kalau di sini diungkapkan wa tanakahu waqtalatu. Jadi tanakahu saya artikan sebuah hubungan yang dibingkai dalam sebuah pernikahan. Tapi kalau waqtalatu ataupun ikhtilat itu hubungan yang tidak dibingkai dalam sebuah pernikahan. Jadi saya terjemahkan demikian. Umpama saya salah nanti bisa dikoreksikan begitu. Berarti melanggar wasiat Nabi Adam ya. Seluruhnya melanggar wasiat Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu sudah melarang bahwa jangan menikah. Jangan menikah. Pernikahan saja itu sudah dilarang, apalagi hubungan-hubungan yang terjadi di luar sebuah pernikahan. Tentunya lebih dilarang lagi kan demikian. Kembali ke awal. Menurut Imam Ibnu Abbas, setelah tanakuh pernikahan, hubungan dalam sebuah pernikahan atau hubungan di luar pernikahan terjadi di antara dua kelompok, Nabi Syith dan Sayyidina Qabil ini sudah tidak terelakkan lagi, sudah marak itu, maka muncullah kelompok yang ketiga, yakni keturunan silang antara keturunan Nabi Syith dan keturunan Sayyidina Qabil. Jadi Sayyidina Syith punya anak, menikah dengan anaknya Sayyidina Qabil. Lah, dari pernikahan ini menghasilkan sebuah keturunan atau beberapa keturunan. Lah, kemudian beberapa keturunan ini menjadi kelompok yang besar, menjadi kelompok yang mayoritas, hanya saja tabiatnya itu memiliki tabiat yang negatif. Artinya semasa hidup kelompok yang ketiga ini gemar menebarkan sebuah kedzoliman, baik kedzoliman yang berupa tindakan ataupun yang berupa ucapan. Seperti halnya yang berupa ucapan mungkin seperti penyebar hoax. Iya, kalau zaman sekarang ya. Iya. Mirip lah. Mirip. Artinya orang zaman sekarang kalau suka menyebarkan hoax berarti anak keturunan
Tidak bisa disimpulkan seperti Ya itu. enggak lah Pak Dalang. Bisa jadi. Bisa jadi. Soalnya menjadi penyebar hoax itu kan sebuah pilihan kan. Di mana pilihan itu tidak mengikat dengan dengan tabiat seseorang pun. Akhirnya muncullah. Ya setelah banyaknya fasad ataupun kerusakan di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seseorang untuk mengentaskan permasalahan tersebut dengan diutusnya Nabi Nuh menjadi seorang utusan, ya kan? Iya. Tapi lucunya begini, Nabi Nuh itu ya bukan lucu juga sih. Nanti saya salah kan. Nabi Nuh itu kan berdakwah selama 950. Hanya saja sekalipun toh 950 tahun beliau berdakwah, yang mengikuti beliau itu hanya orang-orang tertentu saja. Hanya beberapa orang, hanya segelintir orang. Sementara kaum-kaum yang lain semuanya menolak ajakan ataupun dakwahnya Nabi Nuh. Makanya pengalaman Nabi Nuh ini diabadikan dalam Al-Quran atau dalam sebuah ayat, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara. Jadi kata Nabi Nuh, wahai Tuhan, saya sudah berdakwah pada mereka, pada kaum-kaumku sepanjang malam dan sepanjang hari atau sepanjang siang. Hanya saja dakwahku ini tidak menambah kedekatan pada tidak pernah menambah kedekatan mereka terhadap diri saya ataupun terhadap perintah-perintah yang Engkau berikan wahai Tuhan, melainkan setiap kali saya berdakwah, setiap itu juga mereka bertambah menolak, mereka bertambah lari. Iya. Memang kaumnya Nabi Nuh ini kaum yang ekstrim gitu. Karena suatu ketika Nabi Nuh ketika berdakwah, ternyata Nabi Nuh mendapat perlakuan yang kasar. Jadi kaumnya langsung main fisik, memukuli Nabi Nuh. Setelah dipukul kemudian dibuntel itu apa? Dibungkus menggunakan sebuah kain. Kayak di sini dimasukkan karung kayak gitu paling ya. Seperti demikian. Iya. Kemudian setelah dibungkus, ternyata Nabi Nuh itu dibawa atau dilempar ke rumah beliau. Jadi katakanlah berdakwahnya di lapangan, kemudian dijotos di lapangan, dibungkus pakai kain dan dibuang di rumah beliau. Nah, mereka menyangka Nabi Nuh itu sudah meninggal atau sudah wafat. Tapi kenyataannya Nabi Nuh tidak meninggal, melainkan hanya sebatas pingsan. Dan setelah Nabi Nuh itu sadar dari pingsannya, ternyata Nabi Nuh itu tidak kapok. Berdakwah itu tidak kapok. Melainkan Nabi Nuh bangun kembali, mandi, setelah mandi dakwah lagi. Tapi ya kayak gitu lagi. Jadi setiap kali Nabi Nuh dakwah, setiap itu juga kaumnya ingkar. Selama 950 tahun ya. Selama 950 tahun. Pon ya. Iya. Untuk anggaplah ini adalah mukaddimah dari episode-episode selanjutnya ataupun part-part selanjutnya. Jadi sudah cukup ini ceritanya Pak Dalang ya? Sudah cukup. Oh iya. Jadi sebagaimana nabi-nabi yang lain, para utusan-utusan yang lain dalam berkisah ataupun bercerita, saya tidak terlalu menyebutkan kisah mereka secara detail. Dalam satu kali dalam satu kali pertemuan atau dalam satu kali pembahasan saya tidak bisa menyebutkan secara detail karena memang terbatas dari referensinya. Ampun. Diakhiri dong. Oh iya. Ya sudah Pak Dalang. Untuk kali ini dicukupkan. Saya salam Pak Dalang ya. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.